Yang jelas semua tujuan dari perbuatan Allah Azza wa Jalla itu berakhir pada kebaikan bagi manusia sekaligus rahmat yang besar bagi mereka, juga merupakan penyempurnaan nikmat Allah bagi umat manusia, dan lain sebagainya. Yang ke-18, pemberian yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia senantiasa memberikan nikmat kepada makhluk Allah serta berbuat baik kepada mereka. Dan Dia telah ciptakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk mereka. Selain mereka juga telah diberikan pendengaran, pandangan, dan hati sebagai upaya untuk menyempurnakan nikmat yang telah Dia karuniakan kepada mereka. Seperti diketahui bersama, bahwa pemberi nikmat dan yang berbuat baik tidak berhak menyandang gelar Mun'im dan Muhsin, artinya dermawan dan maha baik, sehingga ia bermaksud memberikan nikmat dan berbuat baik kepada orang lain. Seandainya Allah Azza wa Jalla berbuat tidak dalam rangka untuk memberikan nikmat dan berbuat baik kepada makhluk Allah, maka Dia tidak dapat disebut sebagai Mun'im dan Muhsin, artinya dermawan dan maha baik, yang sebenarnya. Dan yang demikian itu jelas mustahil dilakukan oleh Allah. Allah Ta'ala menjelaskan, ketika Dia menyebutkan in'am, pemberian nikmat, dan kebaikan Allah itu, Dia juga menyertai penyebutan itu dengan hikmah, kepentingan, dan manfaat, yang karenanya semua makhluk ini diciptakan dan seluruh syariat ditetapkan. Seperti misalnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Nahl, dan Allah menjadikan bagi kalian tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagi kalian tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas dan pakaian, baju besi, yang memelihara kalian dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat Allah atas kalian agar kalian berserah diri kepada Allah, surat An-Nahl ayat 81. Demikian itu firman Allah yang menyangkut masalah penciptaan. Sedangkan firman Allah yang menyangkut dengan masalah syariat, adalah perintah Allah untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, dan dari mana saja kalian keluar, maka palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada alasan bagi manusia atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan petunjuk, surat Al-Baqarah ayat 150. Dan dalam perintah berwudu, dan bertayamum, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian serta basuhlah kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamum dengan tanah yang baik, bersih. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat Allah bagi kalian, supaya kalian bersyukur, surat Al-Maidah ayat 6. Dengan demikian, kesempurnaan nikmat Allah Azza wa Jalla itu terdapat pada penciptaan segala sesuatu sebagai upaya berbuat baik, dan mengeluarkan perintah pun demikian, yaitu dalam rangka mewujudkan kebaikan. Macam ke-19, penyifatan diri Allah pemilik rahmat, dan Dia adalah Tuhan yang paling pemurah di antara para pemurah. Dan bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan hal itu tidak akan pernah terjadi kecuali jika semua apa yang diciptakan dan diperintahkan dimaksudkan untuk memberikan rahmat kepada mereka. Kalau perintah Allah tidak dimaksudkan untuk memberikan rahmat, hikmah, dan maslahah, serta sebagai wujud berbuat baik kepada umat manusia, yang demikian itu bukanlah sebagai rahmat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa adanya rahmat itu bukan merupakan tujuan melainkan hanya merupakan sesuatu yang bersifat insidentil dan di luar keinginan.
Yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebagai Tuhan yang paling pemurah di antara semua yang menyandang predikat pemurah. Pendapat tersebut benar-benar salah dan bahkan merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap rahmat Allah. Pencetus pendapat tersebut adalah Jam bin Safwan, di mana ia pernah menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada rahmat, karena segala sesuatu itu pada dasarnya kembali kepada kehendak yang lepas dari hikmah dan rahmat. Jadi, menurut Allah Ta'ala, tidak ada istilah hikmah dan rahmat. Sudah pasti pendapat tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan jelas menyimpang. Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa berbuat untuk suatu maksud dan tujuan dan juga hikmah, berarti Dia telah memberikan rahmat dan juga telah berbuat baik. Macam ke-20, yaitu jawaban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menanyakan mengenai pengkhususan dan pembedaan yang terjadi pada beberapa perbuatan Allah. Dia menjawab bahwa yang demikian itu dimaksudkan untuk suatu hikmah hanya diketahui oleh Allah saja, sedangkan si penanya itu sama sekali tidak mengetahui hikmah yang dikandungnya. Sebagaimana dia pernah menjawab malaikat yang bertanya kepada Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Kemudian Allah Ta'ala menjawab melalui firman Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Seandainya perbuatan Allah Azza wa Jalla terlepas dari hikmah, tujuan, dan kemaslahatan, niscaya malaikat akan lebih mengetahui daripada dia. Pertanyaan para malaikat itu tidak diberikan secara langsung, tetapi jawaban sepenuhnya hanya ada pada diri Allah, karena hanya Dialah yang mengetahui hikmah dan kemaslahatan yang terkandung pada penciptaan manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu, pertanyaan para malaikat itu hanya dimaksudkan untuk mengetahui hikmah penciptaannya dan bukan sebagai bentuk penentangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Seandainya pertanyaan tersebut dimaksudkan sebagai penentangan terhadap Allah, berarti hal itu menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa Allah tidak berbuat melainkan untuk suatu hikmah. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa penciptaan khalifah ini tidak mengandung hikmah sama sekali, mereka pun menanyakan hal itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senada dengan hal tersebut adalah firman Allah ini, apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada hal yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Surat Al-An'am ayat 124. Maka dia pun menjawab bahwa hikmah dan ilmu Allah menolak memberikan tugas kerasulan itu tidak pada tempatnya dan tidak pada yang berhak menyandangnya. Jika saja persoalannya berpulang kepada kehendak Allah mutlak, niscaya tidak akan ada jawaban dalam hal itu. Demikian halnya dengan firman Allah yang berikut ini, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya, dengan sebagian mereka yang lain, orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Surat Al-An'am ayat 53. Dan ketika mereka bertanya mengenai penghususan hanya pada kehendak Allah Azza wa Jalla dan mereka menolak hal tersebut, maka diberikan jawaban bahwa Allah Ta'ala lebih mengetahui kepada siapa kehendak Allah itu diberlakukan. Mereka itulah orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah dan yang mengetahui nilai kenikmatan serta bersyukur karenanya. Mereka inilah yang memang berhak dan layak menerima kehendak Allah Ta'ala. Seandainya hal itu berpulang mutlak kepada kehendak Allah, niscaya tidak mungkin akan ada jawaban yang benar-benar tepat seperti itu.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat ilmu, di mana Dia menjelaskan bahwa Dia pemberian pengkhususan itu berdasarkan ilmu Allah. Jadi, tidak didasarkan pada pilih kasih. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam sebuah surat, dan kami telah menundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu, surat Al-Anbiya, ayat 81. Dengan demikian, selain menyebutkan pemberian pengkhususan kepada Sulaiman berupa penundukan angin, Dia juga memberikan pengkhususan kepada suatu negeri yang berupa berkah. Dan firman Allah yang lain, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiah, kalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 97. Jadi, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu itu yang menjadikan Dia memberikan pengkhususan pada beberapa tempat dan waktu. Dan hal lain yang senada dengan itu adalah firman Allah berikut ini, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul Allah dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu, surat Al-Fat ayat 26. Melalui ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia telah menempatkan kalimat tersebut pada orang yang berhak menerimanya. Dan Dia lebih mengetahui siapa-siapa mereka yang berhak menerima kalimat tersebut. Apakah dengan demikian itu, pengkhususan itu mutlak didasarkan pada kehendak, dan tidak pada adanya hikmah dan tujuan? Kata, tidak, adalah yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan di atas. Macam ke-21, pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tindakan Allah membiarkan sebagian tindakan perusakan oleh umat manusia, dan bahwasanya tindakan Allah membiarkan hal itu mengandung kemaslahatan. Seandainya hal itu hanya disandarkan pada kehendak Allah semata, niscaya yang demikian itu sama sekali tidak mengandung hikmah. Seperti misalnya firman Allah ini, sesungguhnya binatang, makhluk, yang seburuk-buruknya di sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar tersebut, surat Al-Anfal ayat 23. Tidak dijadikannya mereka dapat mendengar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala beralasan karena tidak ada kebaikan sama sekali yang terdapat pada mereka, dan selain itu, memang ada penghalang yang menghalangi mereka mendengar dari orang lain, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Bertolak dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari perbuatan yang tidak mengandung hikmah dan tujuan, sehingga dengan demikian Dia memang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. Misalnya adalah firman Allah Ta'ala berikut ini, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk, munafik, dari yang baik, mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki Allah di antara Rasul-Rasul Allah. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar, surat Ali Imran ayat 179. Demikian juga firman Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kalian berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun, surat Al-Anfal ayat 33.
Serta firman Allah yang ini, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan Allah kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Surat At-Taubah ayat 115. Juga firman Allah yang lain, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, Surat Hud ayat 117. Dan firman Allah yang satu ini, dan tidaklah Tuhanmu membinasakan beberapa kota, sebelum Dia mengutus di ibu kota tersebut seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman, Surat Al-Qasas ayat 59. Melalui ayat Allah tersebut Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia menjauhkan dan membersihkan dirinyalah dari perbuatan yang demikian itu, karena tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah dan bahkan bertolak belakang dengan hikmah dan kekuasaan yang disandang Allah. Macam yang ke-22, merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu, terlepas dari hikmah dan tujuan yang diharapkan. Suatu hal yang mustahil pula terjadi ketidakmampuan mencapai sasaran dan mewujudkan hikmah Allah bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bagi Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang tidak mungkin kehendak dan keinginan Allah hampa dari kebaikan bagi makhluk Allah serta tidak bermuatan manfaat sama sekali bagi hamba-hamba Allah. Sesungguhnya yang berbuat dengan disertai hikmah dan tujuan yang jelas serta berhak mendapatkan pujian lebih sempurna daripada orang yang berbuat apapun juga. Dan pencipta itu lebih sempurna daripada yang tidak menciptakan sama sekali. Dan yang mengetahui lebih sempurna daripada yang tidak mengetahui. Demikian juga, yang dapat berbicara itu lebih sempurna daripada yang tidak dapat berbicara. Dan yang mampu serta berkehendak itu lebih sempurna daripada yang tidak mampu dan tidak berkehendak. Dengan demikian, menafikan hikmah Allah berarti menafikan sifat-sifat tersebut. Dan itu jelas berarti bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang sebaliknya, dan itu merupakan suatu kekurangan yang paling parah. Oleh karena itu, mereka yang menafikan hikmah Allah Ta'ala, seperti Al-Juwaini dan Al-Razi secara lantang mengemukakan, bahwa Allah tidak menyertai hikmah dan tujuan terpuji pada setiap perbuatan Allah. Sedangkan jumhurul ulama menetapkan bahwa hikmah dan tujuan mulia Allah Azza wa Jalla dalam setiap perbuatan Allah sudah pasti ada. Hanya saja, karena mereka yang menafikan hikmah dan tujuan itu sama sekali tidak berpikir dan tidak berakal. Padahal, pendengaran, akal sehat, kesepakatan para ulama, dan fitrah manusia telah menjadi saksi ketidakbenaran pendapat mereka tersebut. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kesempurnaan, keperkasaan, hikmah, keadilan, rahmat, kekuasaan, pujian, dan berbagai hakikat nama Allah Ta'ala, menolak pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan Allah itu tidak disertai suatu hikmah dan tujuan yang jelas. Semua nama-nama Allah, Asma, wal Husna, menyalahkan secara tegas pendapat sesat tersebut. Dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah itu cukup banyak yang tidak mungkin kami sebutkan di sini. Bagaimana mungkin orang-orang yang berfitrah dan berakal sehat masih akan meragukan hal tersebut, padahal semua benda dan tumbuh-tumbuhan telah memberikan kesaksian pada hikmah dan perhatian Allah Ta'ala terhadap semua makhluk Allah. Semua yang terdapat di tengah-tengah makhluknya baik itu berupa hukum, kemaslahatan, manfaat, tujuan-tujuan yang diharapkan, akibat yang baik, terlalu besar dan banyak untuk disifati dan dikuasai oleh akal manusia. Cukup bagi seseorang untuk memikirkan diri, penciptaan dirinya, anggota badan, manfaatnya, kekuatan, dan sifat-sifatnya. Seandainya seluruh umurnya dipergunakan untuk mengetahui semua hikmah dan manfaat yang terkandung dalam penciptaan dirinya, niscaya ia tidak akan pernah dapat menguasainya.
Namun demikian, masih banyak orang yang mengingkari kenyataan tersebut, dan bahkan menyangkal adanya Tuhan. Demikian itulah keadaan jiwa yang zalim. Misalnya keingkarannya terhadap adanya Tuhan pencipta padahal ia sudah banyak menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun kesemuanya itu terhapus oleh kesombongan dan keangkuhannya. Demikian itulah bukti dan dalil ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas semua makhluk Allah yang sangat jelas dan banyak. Namun banyaknya bukti tersebut telah dihapus oleh para penganut paham Jahmiyah dengan mengingkarinya. Demikian juga dengan kebenaran para utusan Allah, yang bukti-buktinya sudah cukup jelas dan nyata, apalagi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejelasan bukti kebenarannya bagi akal sehat sudah seperti kejelasan sinar matahari menerangi siang hari. Anda mungkin akan menyaksikan seseorang yang bergelimang dengan berbagai kenikmatan yang melimpah ruah, namun demikian ia masih mengeluhkan keadaannya itu dan murka atas apa yang dialaminya. Dan bahkan tidak jarang ia mengingkari nikmat yang telah diterimanya. Demikian itulah jiwa yang menyimpang dari fitrah, yang tiada pernah merasa puas, apalagi jiwa tersebut dalam kezaliman. Yang lebih aneh lagi, ada jiwa yang mengingkari hikmah, ilah, dan kemaslahatan yang dikandung oleh syariat Allah Ta'ala yang penuh kesempurnaan, yang ia merupakan bukti nyata akan kebenaran pembawanya, Rasulullah. Beliau adalah Rasul Allah yang benar. Seandainya beliau tidak memperoleh mukjizat satupun, maka cukup jelas dan nyata bukti kerasulannya. Hikmah, kemaslahatan, tujuan mulia, serta akibat yang baik telah memberikan kesaksian bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah mensyariatkan dan menurunkannya adalah Tuhan yang maha bijaksana dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membolehkan seseorang untuk berpraduga kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam, bahwa Dia mengazab banyak hambanya dengan siksaan yang sangat pedih untuk selamanya tanpa adanya tujuan, hikmah, dan sebab. Tetapi semuanya itu mutlak merupakan kehendak Allah saja, tanpa adanya hikmah dan sebab. Yang demikian itu, tidak lain hanyalah prasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan Dia terlalu tinggi dan mulia dari prasangka tersebut. Jika kita perhatikan dan cermati secara seksama hikmah Allah Ta'ala yang terkandung dalam penciptaan dan perintah Allah, niscaya akan ditemukan lebih dari 10.000 tempat, dan terlalu lemah otak kita untuk menjangkaunya, dan terlalu sedikit kemampuan dan pengetahuan kita untuk itu. Semua ilmu makhluk ini secara keseluruhan akan sirna ditelan ilmu Allah Ta'ala, seperti sirnanya cahaya pelita ditelan sinar matahari. Atau bahkan lebih dari itu. Penafian hikmah, kesesuaian, dan sifat-sifat yang karenanya berbagai macam aturan ditetapkan, tidak lain berarti menafikan syariat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Apakah mungkin seorang ahli fikih akan berbicara mengenai fikih sementara dirinya sendiri berkeyakinan tidak adanya hikmah, kesesuaian, dan kemaslahatan dalam hukum-hukum fikih bagi umat manusia? Dalam menanggapi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan hewan, juga penciptaan panas, dingin, malam, siang, terbitnya bulan, adanya gerhana bulan dan gerhana matahari, berbagai peristiwa di udara dan juga di bumi, maka manusia ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan gejala alam biasa yang terjadi akibat adanya gerakan planet, juga adanya kekuatan alam, jiwa, akal manusia. Dan menurut mereka, hal itu sama sekali tidak ada yang menciptakan, karena hal itu terjadi dengan sendirinya. Pendapat kelompok tersebut disanggah oleh kelompok yang kedua, yaitu kelompok kaum teologis. Menurut kelompok ini, semua peristiwa itu tidak disebabkan oleh sesuatu apapun melainkan hanya karena adanya kehendak dan kekuasaan. Mereka mengemukakan bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu tanpa adanya sebab, hikmah, dan tujuan. Yang benar adalah bahwa Allah berbuat berdasarkan kehendak, keinginan, dan kekuasaan Allah. Di sisi lain, Dia berbuat dan menciptakan segala sesuatu itu melalui sebab dan akibat, disertai dengan hikmah dan tujuan terpuji.
Demikian yang dikatakan oleh mayoritas pemeluk Islam. Bab 22. Menjawab keraguan orang-orang yang menafikan hikmah dan taklil bagi Allah. Orang-orang yang menafikan hikmah dan taklil, artinya alasan, bagi Allah mengemukakan, kalian telah menyerang kami sekuat tenaga kalian dan dengan berbagai dalil yang mematikan. Sekarang, dengarkan argumen dan dalil-dalil yang akan membantu pendapat kalian tersebut. Kalau kalian mampu, tolong berikan jawaban atas pertanyaan kami ini. Kami akan kemukakan ungkapan terbaik dari seorang ulama mutaakhirin, Muhammad bin Umar Ar-Razi. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pasti dimaksudkan untuk mencapai suatu kepentingan atau mencegah suatu bahaya. Jika pencapaian kepentingan itu lebih baik daripada tidak, maka dengan sendirinya si pelaku tersebut telah mencapai hal tersebut. Orang yang mengalami hal seperti itu, berarti terdapat kekurangan pada dirinya, dan memerlukan adanya pihak lain. Menanggapi hal tersebut, pemegang teguh ajaran Allah Ta'ala mengemukakan, jawaban untuk keraguan-raguan seperti itu dapat disampaikan melalui beberapa sisi. Pertama, pernyataan Anda bahwa setiap orang yang berbuat untuk tujuan tertentu berarti dengan sendiri telah terdapat kekurangan pada dirinya dan memerlukan pihak lain. Apa yang Anda maksudkan dengan kalimat tersebut? Apakah yang Anda maksudkan bahwa ia telah meniadakan sesuatu dari kesempurnaan yang harus ada sebelum terjadinya apa yang dimaksudkan? Ataukah yang Anda maksudkan itu ia telah meniadakan sesuatu yang tidak akan sempurna tanpanya? Ataukah makna yang lain? Jika yang Anda maksudkan poin pertama, maka pernyataan Anda itu benar-benar salah. Karena, seseorang yang berbuat untuk suatu tujuan yang pencapaiannya lebih baik daripada tidak berarti ia telah meniadakan sesuatu dari kesempurnaan yang seharusnya ada sebelum tercapainya apa yang diharapkan. Dan jika yang Anda maksudkan itu poin yang kedua, maka dapat dikatakan bahwa ketiadaannya itu bukan merupakan suatu kekurangan, karena suatu tujuan itu tidak disebut sempurna sebelum keberadaannya dipastikan. Sesuatu yang tidak sempurna pada suatu waktu, maka ketiadaannya bukan merupakan kekurangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesuatu yang sebelum ada, ketiadaannya lebih baik daripada keberadaannya, dan yang sesudah ada keberadaannya lebih baik daripada ketiadaannya, maka ketiadaannya itu bukan berarti suatu kekurangan, dan tidak juga keberadaannya setelah ketiadaannya itu sebagai kekurangan pula. Tetapi yang sempurna adalah ketiadaannya sebelum masa keberadaannya, dan keberadaannya pada masa keberadaannya. Jawaban kedua, pernyataan Anda bahwasanya telah terdapat kekurangan pada dirinya, dan memerlukan adanya pihak lain. Apakah yang Anda maksudkan dengan pernyataan itu, bahwa hikmah yang terkandung dalam suatu kebijakan itu hanya dapat diperoleh dengan adanya pihak lain di luar diri Allah? Apakah Anda mengartikan bahwa hikmah itu sendiri bukan milik Allah dan Allah baru akan sempurna dengannya? Jika yang Anda maksudkan adalah makna pertama, maka hal itu benar-benar salah dan menyimpang, karena tidak ada Tuhan dan tidak pula pencipta selain diri Allah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan pihak lain sebagai pelengkap diri Allah, dan tidak pula keberadaan Allah itu memanfaatkan keberadaan pihak lain. Dan jika yang Anda maksudkan adalah makna yang kedua, maka dapat dikatakan bahwa hikmah itu merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah tiada yang terpisah dari diri Allah, tetapi hikmah Allah itu berdiri tegak pada Allah, dan Dia Maha Bijaksana yang mempunyai hikmah. Sebagaimana Dia sebagai Tuhan yang Maha Mengetahui yang mempunyai ilmu. Maha mendengar yang memiliki pendengaran, Maha melihat yang memiliki penglihatan. Jawaban ketiga, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berbuat untuk sesuatu yang lebih Dia sukai daripada ketiadaannya, maka yang demikian itu merupakan puncak dari kesempurnaan, dan ketiadaannya merupakan kekurangan. Barang siapa yang mampu mencapai suatu yang ia sukai pada waktu yang disukai pula, maka itulah yang disebut sempurna yang sebenarnya. Jawaban keempat, dalam beberapa buku yang Anda tulis,
Anda seringkah menyatakan bahwa peniadaan kekurangan pada diri Allah Azza wa Jalla tidak didasarkan pada dalil akli, logika. Dalam hal itu Anda mengikuti Al-Juwaini dan juga ulama lainnya. Sedangkan Anda sendiri telah menyatakan bahwa peniadaan kekurangan dari Allah Ta'ala itu melalui kesepakatan para ulama, namun kalian tidak meniadakannya melalui akal dan tidak pula nas yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hanya bersandar pada kesepakatan para ulama semata. Pada saat itu, kesepakatan para ulama tersebut telah menyepakati penafian apa yang telah disepakati kesepakatan para ulama untuk ditiadakan. Padahal umat Islam tidak pernah bersepakat untuk meniadakan taklil, artinya alasan, dari perbuatan Allah Ta'ala. Jika Anda menyebut hal itu sebagai suatu kekurangan, tidak berarti penyebutan tersebut sebagai keharusan untuk mengadakan kesepakatan para ulama dalam rangka menafikannya. Jika Anda mengatakan, semua halul kesepakatan para ulama telah sepakat untuk meniadakan kekurangan, maka dikatakan, memang benar umat telah mengadakan kesepakatan untuk itu, namun mereka tidak menyatakan bahwa hal itu sebagai kekurangan, tetapi justru yang demikian itu sebagai bentuk kesempurnaan, dan peniadaannya itu sendiri merupakan kekurangan. Jawaban kelima, pada saat itu akan kami katakan, bahwa penetapan hikmah sebagai kesempurnaan dan penafiannya merupakan kekurangan. Umat telah mengadakan kesepakatan untuk menafikan kekurangan dari Allah Azza wa Jalla. Dan pengetahuan terhadap penafian kekurangan dari Allah merupakan tingkatan ilmu yang paling tinggi. Seandainya semua perbuatan Allah tidak mengandung hikmah dan tujuan mulia, maka yang demikian itu harus dikatakan sebagai kekurangan, tetapi itu suatu yang tidak akan pernah bakal terjadi pada diri Allah. Jawaban keenam, menurut logika, segala bentuk kekurangan itu sama sekali tidak pernah ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Dalil akal dan nakal telah mengharuskan penyifatan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan kekurangan merupakan sifat yang bertolak belakang dengan sifat kesempurnaan. Jadi, ilmu, kemampuan, kehendak, pendengaran, penglihatan, pembicaraan, dan kehidupan merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Dan sifat-sifat yang menjadi kebalikan dari hal itu merupakan kekurangan. Sehingga merupakan suatu hal yang wajib untuk meniadakan segala bentuk kekurangan dari Allah, karena yang demikian itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Sedangkan mengenai pencapaian segala sesuatu yang dicintai Allah pada waktu yang Dia sukai, juga merupakan suatu kesempurnaan, karena Dia memperoleh apa yang dicintai Allah. Jadi, ketiadaannya sebelum itu bukan suatu kekurangan, karena memang Dia tidak menyukainya sebelum keberadaannya tersebut. Jawaban ketujuh, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kesempurnaan yang menerima dan menolak. Lalu mengapa mengatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi tidak pada waktunya merupakan suatu hal yang mungkin, sedangkan terjadinya suatu peristiwa yang bersifat azal, yang tidak berawal, merupakan suatu yang tidak dapat diterima? Jawaban kedelapan, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu setelah sebelumnya tidak ada, misalnya berbagai hal yang kasat mata. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan berbagai peristiwa itu melalui perantara orbit, karena orbit itu yang lebih awal diciptakan. Mengenai pernyataan seperti itu dapat kita katakan, penciptaan peristiwa tersebut bisa merupakan sifat kesempurnaan dan bisa juga tidak. Jika Anda katakan, kami menganggap hal itu bukan sebagai sifat kesempurnaan dan bukan juga kekurangan, maka yang demikian itu dapat dijawab, bahwa hal itu merupakan suatu hal yang mustahil terjadi pada diri Allah Azza wa Jalla, karena setiap apa yang diperbuat Allah berhak dan layak mendapatkan pujian dan sanjungan, sehingga setiap apa yang terjadi dari Allah merupakan sifat kesempurnaan dan lawannya kekurangan. Mayoritas kaum muslimin dari berbagai macam golongan mengatakan, bahwa yang demikian itu merupakan sifat kesempurnaan.
Tetapi ada satu kelompok yang berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan sifat kesempurnaan dan bukan juga kekurangan. Demikian yang menjadi pendapat mayoritas penganut paham Asy'ariyah. Mengenai pendapat yang terakhir ini dapat dikemukakan bahwa yang dapat menciptakan itu lebih sempurna daripada yang tidak dapat mencipta. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Surat An-Nahl ayat 17. Demikian itu merupakan pertanyaan yang sifatnya pengingkaran terhadap orang yang menyamakan di antara kedua hal tersebut. Dan ia memberitahukan bahwa salah satu dari keduanya lebih sempurna daripada yang lainnya. Dan tidak diragukan lagi, bahwa pengutamaan atas Tuhan yang dapat menciptakan atas orang yang tidak dapat menciptakan baik melalui fitrah maupun logika adalah seperti pengutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, orang yang dapat mendengar dan melihat dengan orang yang tidak dapat mendengar dan melihat. Dan ketika hal itu telah bersemayam dalam fitrah anak cucu Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu sarana untuk mentauhidkannya sekaligus sebagai alasan atas hamba-hamba Allah. Berkenaan dengan hal tersebut, Dia berfirman, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu ia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan, dua orang laki-laki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan ia menjadi beban atas penanggungnya, kemana saja ia disuruh oleh penanggungnya itu, ia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan Tuhan yang menyuruh berbuat keadilan? Dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Surat An-Nahl ayat 76. Demikian juga firman Allah, apakah kalian wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran, Surat Al-Zumar ayat 9. Juga firman Allah yang ini, dan tidaklah sama orang yang buta dengan yang melihat, tidak juga sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, serta tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki Allah dan kalian sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengarnya. Surat Fathir ayat 19-22. Serta firman Allah yang lain, perbandingan kedua golongan itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari perbandingan tersebut? Surat Hud ayat 24. Barang siapa menyamakan antara yang menyandang sifat ketuhanan dengan yang tidak menyandang, berarti ia tidak menjadikan keberadaannya sebagai kesempurnaan dan ketiadaannya sebagai kekurangan. Selain itu, ia juga telah menyisihkan hujah-hujah Allah dan dalil-dalil ketauhidan Allah. Jawaban ke-9, jika persoalannya seperti yang kalian katakan itu, lalu mengapa dia tidak boleh berbuat untuk suatu hikmah yang keberadaannya dan ketiadaannya menurut kalian sama? Jawaban ke-10, perlu ditegaskan bahwa akal yang sehat akan secara lantang menyatakan bahwa siapa saja yang perbuatannya tidak mengandung hikmah dan tidak mempunyai tujuan, maka lebih tepat disebut sebagai salah satu bentuk kekurangan daripada yang berbuat untuk suatu hikmah. Lalu bagaimana mungkin orang yang berakal akan mengatakan bahwa Tuhan yang perbuatan Allah telah mengandung hikmah itu masih saja disebut mempunyai kekurangan? Jawaban ke-11,
Orang-orang yang menafikan hikmah menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berbuat apa saja yang dikehendaki Allah tanpa disertai hikmah. Dengan demikian itu, menurut mereka berbagai kemungkinan bisa saja dilakukan Allah, sampai bahkan perintah untuk berbuat syirik, dusta, kezaliman, kekejian, melarang mengesahkan, berbuat jujur, dan adil. Ada ungkapan, barang siapa memuliakan orang bodoh, zalim, dan suka berbuat kerusakan, dan menghinakan orang berilmu, suka berbuat kebaikan, maka ia itu sebagai orang yang bodoh lagi jahat. Menurut mereka, yang demikian itu boleh juga diberlakukan pada diri Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ungkapan, barang siapa yang mengutus budak perempuan dan budak laki-lakinya, lalu antara yang satu dengan yang lainnya saling bunuh-membunuh, sedang pada saat itu ia mampu mencegahnya, lalu tidak mencegahnya, berarti ia sebagai seorang yang bodoh. Menurut mereka, Allah Ta'ala juga melakukan hal tersebut. Apa yang mereka katakan tersebut tidak benar dan benar-benar sesat serta menyesatkan.